Bab 4445. Semuanya berikan masing-masing satu kepadaku. Lalu sekarang Tobikyu telah kembali dan terlihat lebih kuat dari sebelumnya. Adegan pertempuran dengan cepat terungkap di lautan kesadaran Erikin, dan Erikin juga menatap setiap detail tanpa berkedip. Tapi kali ini, tidak lebih dari serangan mendadak Tobikyu di puncak Sword Peak. Setelah dia dikepung dan dibunuh oleh para kultivator, dia mengungkapkan lebih banyak hal. Kultivasinya adalah fase penilaian 2 kegagalan. Erikin juga dengan cepat menilai ranah kultivasi Tobikyu. Pertempuran pecah dan situasinya sangat sengit. Pada saat itu, semua kultivator waspada dan butuh banyak waktu bagi Susan Xiong untuk menggunakan benda suci klan beruang untuk membuka ruang iblis Xiong Wei. Ketika Tobikyu melepaskan belenggu iblis, dia langsung dikepung. Yudhira Ying, Susan Xiong, Mita Yan, Vinola Su dan lainnya menembak silih berganti. Semuanya adalah fase penilaian 2 kegagalan, tidak lebih lemah, dan bahkan mereka semua adalah pejuang kebanggaan. Terlebih Yudhira Ying dan Mita yang memiliki lebih dari satu kekuatan suci, di antaranya juga ada teknik yang menduduki peringkat 12 teratas. Tetapi bahkan dengan semua orang bertarung bersama, dengan dukungan dari sejumlah besar tetua, Tobikyu masih belum menunjukkan tanda-tanda kekalahan. Setelah menggunakan beberapa metode, dia terus terbang menjauh dan bahkan menangkap tetua Longzhu. Seperti yang dikatakan tetua Di, tepat di sebelah tetua ini, dia hampir menjadi orang yang mati. Dia benar-benar berbeda dari sebelumnya, kekuatannya telah meningkat pesat. Gambarnya tidak berdurasi panjang. Setelah menontonnya, Erikin menyipitkan matanya membandingkan perubahan Tobikyu sebelum dan sesudahnya. Kali ini, dirinya tidak melihat keberadaan bayi iblis itu. Bahkan di Jianfeng, juga tidak ada aura bayi iblis itu. Sedangkan Tobikyu terutama menggunakan teknik rahasia yang dapat mengubah bentuk tubuhnya dan menyembunyikan dirinya di dalam kehampaan. Ilmu sihir juga merupakan sarana Tobikyu dapat melarikan diri di Jianfeng. Gayanya banyak berubah. Apakah itu karena kemampuan ekstra dari kekuatan suci tingkat tinggi atau dari 12 kekuatan suci yang direbutnya? Eriki bisa memastikan bahwa Tobikyu tidak pernah menggunakan teknik ini di gurun pasir kuning. Jika dia memiliki kemampuan ini, dia tidak akan diseret oleh jurus Buddha melarikan diri dan dibawa pergi. Jika ingin memenangkannya, kamu harus bisa mengesampingkan tubuh Taois dan langsung menghancurkan kemelekatan jiwanya. Melihat gambar kerohanian ini berulang kali, Erikin terus menatap pikirannya. Teknik rahasia semacam ini bukanlah hal baru baginya. Ada orang yang menggunakan ilmu sihir ini sebelumnya. Selama mereka bersembunyi di kehampaan, mereka dapat menghindari semua serangan. Namun, metode penyembunyian orang-orang itu hanya dapat digunakan untuk pertahanan dan butuh waktu untuk masuk dan keluar dari kehampaan. Sedangkan Tobikyu tampaknya telah mengubah kekosongan menjadi pintu untuk masuk dan keluar sesuka hati, bahkan dia dapat menyerang orang lain dalam keadaan ilusi. Ini jelas merupakan dunia yang sama sekali berbeda. Aku butuh teknik yang langsung bisa membombardir kemelekatan jiwanya. Erikin berpikir dalam hati. Bahkan jika dia tidak menyaksikan adegan di cermin Bagua, mustahil baginya untuk menggantungkan harapan kemenangannya pada Yudhira Ying, apalagi hasil akhirnya yang kurang bagus. Bahkan Erikin merasa bahwa senyum di separuh wajah Tobikyu pada akhirnya bukanlah akhir dari perang. Sungguh bodoh untuk berpikir bahwa semuanya akan damai setelah membunuh Tobikyu. Untuk ini, aku harus mengandalkan bantuan Kingsu dan omong-omong, aku harus memberitahu Tuan Istana yang tentang umpan itu. Memikirkan hal ini, Erikin tidak berlatih, tetapi meninggalkan kediaman terlebih dahulu.
Saat ini sudah hampir malam, Mita Yan, kepala suku Li dan lainnya juga mencari-cari, lalu kembali ke stasiun. Setelah menyerahkan semua orang ke ruang pertemuan, Eric Qin juga memberitahu semua orang tentang Yudhira Ying. Eric Qin, Yudhira Ying memang pernah mengungkapkan masalah ini. Alasan aku setuju saat itu adalah Kingsu hanya perlu mengirimkan beberapa master untuk mengambil risiko dan tidak perlu junior yang mengambil risiko, jadi aku rasa itu setimpal, kata Mita Yan. Betul, hasil negosiasi Tuan Qin lebih baik dari apa yang kita lakukan dengan Yudhira Ying. Kepala suku Li tertawa. Bayangan hitam itu harus disingkirkan cepat atau lambat. Tidak ada yang bisa menghindari pertempuran ini dan kita masih memiliki kesempatan untuk mengambil peluang, lalu semuanya berakhir. Yang lainnya mengangguk serempak. Namun, jalan ini ditakdirkan untuk menjadi sangat berbahaya. Siapapun yang berpartisipasi akan tetap tinggal. Aku tidak akan memaksa semua orang untuk membuat pilihan, aku harap semua orang dapat membuat keputusan sendiri, kata Mita Yan. Hehe, masukkan aku. Kepala suku Li adalah yang pertama berdiri. Tuan Li, mengapa kamu berbicara begitu cepat? Tetua Di mengeluh, seolah tidak puas karena kepala suku Li selangkah lebih maju darinya. Masukkan aku. Ketua Zhu tersenyum dan berdiri. Selanjutnya, Master Obat Yan dan lainnya juga berdiri satu demi satu. Di seluruh aula pertemuan, semua tetua dan Master Kingsu, tidak ada dari mereka yang memilih untuk menyerah, melainkan mereka semua bersedia bergabung dengan hal yang begitu berbahaya. Tapi saat semua orang berdiri, perselisihan juga datang. Sialan, untuk apa adik seperguruan berdiri? Setidaknya harus ada penerus dari sekte kami, ucap tetua berambut putih sambil melotot. Aku tidak sehebat kakak seperguruan dan kamu yang akan menjadi ketua sekte, kata pria tua berambut abu-abu. Tetua Di, pavilion koleksi buku tidak bisa tanpamu dan kekuatan kami lumayan, jadi jangan pergi, kata seorang sesepuh istana bintang. Kentut, kamu adalah kultivator satu penurunan, jangan aneh-aneh. Setelah aku pergi, pavilion koleksi buku akan diberikan kepadamu. Tetua Di juga berteriak dengan marah. Mendengar orang terus berdebat, bahwa seharusnya dirinya yang bergabung, Eric Qin diam. Ini Kingsu dan inilah mengapa dirinya bersedia tinggal di Kingsu. Menghadapi orang berbahaya yang akan menjadi umpan, tidak ada yang ragu, terjerat atau bahkan tidak puas dengan hasilnya. Setiap orang menganggap kehidupan generasi muda lebih penting daripada hidup dan mati mereka sendiri. Mereka rela mempertaruhkan diri agar orang lain dapat terus hidup. Kingsu mungkin bukan pihak terkuat di Jiushu, tapi pasti yang paling bersatu, paling rela mati dan mau berdiri. Eric Qin, kamu yang bertanggung jawab atas masalah ini, kenapa kamu tidak memilihnya? Melihat semua orang berdebat, Mita Yan hanya bisa berbicara. Itu hanya umpan, jelas tidak mungkin semua orang pergi. Dan dalam kasus terburuk, beberapa master harus pergi ke Kingsu. Iya, bocah Qin, kamu yang paham apa yang harus kami lakukan, sebaiknya kamu yang memilih. Tetua Di juga berkata, baiklah. Eric Qin mau tidak mau setuju. Semua kultivator meregangkan leher mereka, seolah-olah mereka takut tidak akan dipilih oleh Eric Qin. Pada akhirnya, Eric Qin memilih 10 orang untuk menemaninya. Beberapa kultivator yang tidak dipilih bahkan sedikit tertekan. Omong-omong, Tuan Istana Yan, aku memerlukan beberapa metode serangan jiwa dewa. Aku tidak tahu apakah Kingsu memiliki teknik seperti itu. Setelah pertemuan, Eric Qin berbicara. Kami juga mengumpulkan ini beberapa hari yang lalu. Jika kamu mau, aku dapat memberikan salinannya kepadamu. Tetua Di mengangguk. Mengetahui kelemahan bayangan hitam,
Tentu saja semua orang tidak akan duduk diam. Baik, semua yang terbaik berikan satu salinan lengkap kepadaku dan aku akan mempelajari semuanya, kata Eric Kin. Jangan aneh-aneh, semuanya mencapai ratusan dan kamu hanya memiliki waktu selama 3 hari. Tetua Di memelototinya. Bersambung.